Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini Bapak Ibu yang saya kasihi, saya akan berbicara mengenai Yesus tidak 100% manusia, Yesus tidak 100% Allah. Kan selama ini kan para pendeta Tritunggal kan selalu mengajarkan begitu kan, bahwa Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Itu salah semua. Itu tidak alkitabiah. Ya. Yang dimaksudnya adalah manusia Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Ya. Pada saat Firman yang adalah Allah menjadi manusia, itu tidak 100% manusia dan juga tidak 100% Allah. Kenapa? Karena yang lahir itu adalah manusia, manusia Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Sedangkan kalau berbicara mengenai 100% manusia, maka Yesus tidak layak untuk menjadi korban di kayu salib, untuk tebusan bagi manusia berdosa. Tidak layak. Kenapa? Karena Yohanes, bukan Yohanes, karena Roma 3, Roma pasal 3 ayat yang ke-23 mengatakan, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berbuat dosa. Kalau Yesus itu 100% manusia, maka dia tidak layak mati di kayu salib. Sudah mengerti? Nah, Yesus manusia tidak 100%. Kenapa? Karena rohnya adalah roh Allah, roh kudus, roh Yesus. Sebab itu dalam dia tidak ada dosa. Makanya dia layak mati di kayu salib. Dan dia tidak berbuat dosa. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian dari 1 Yohanes 3 ayat 5 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Dalam dia tidak ada dosa. Dan saya bacakan lagi dari Ibrani 4 ayat 15 Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dalam dia tidak ada dosa.
dia telah dicobai dan dia tidak berbuat dosa. Jelas? Ya, Roma 3 ayat 23 tadi mengatakan, ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah mewarisi dosa dari Adam. Amin. Ini pembuktian bahwa Yesus tidak 100% manusia. Ya. Dan sekarang kita lihat, Yesus tidak 100% Allah. Kenapa? Karena ya, Yohanes 4 ayat 24 ya, mengatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, ya. Sementara dia adalah manusia. Yesus kan manusia, ya. Firman yang adalah Allah menjadi manusia, lahir dari Maria, itu manusia. Bukti dia manusia, dia bertumbuh. Bukti dia manusia, dia makan. Bukti manusia, dia tidur. Itu manusia. Masa sih Tuhan bertumbuh? Masa sih Tuhan makan? Masa sih Tuhan tidur? Itu jelas-jelas dikatakan dalam Lukas ya. Lukas 1 ayat 31. Kita lihat. Kata malaikatnya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Tuh, Maria mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu manusia yang dilahirkan oleh Maria. Allah dibentuk ya, menjadi manusia. Ya kan? Yesaya 43 ayat 10, ayat Allah dibentuk sekali. Firman yang adalah Allah itu yang dibentuk ya, menjadi manusia lewat kelahirannya melalui Maria. Nah, kalau Allah itu harus mutlak, harus roh. Ya, saya bacakan ya dari Markus ya, Markus 12 ya. Ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan adalah Allah. Tuhan itu esa. Ya. Jadi Tuhan itu adalah Allah. Tuhan itu esa, berarti Allah itu esa. Amin. Tuhan itu harus roh. Tidak ada Tuhan itu manusia. Allah itu manusia. Ya, tidak ada. Tuhan itu roh, dengan demikian Allah itu roh. Saya bacakan dari 2 Korintus 3 ayat 17. Ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Ya. Saya pelan-pelan aja supaya Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Saya bacakan. Sebab Tuhan adalah roh. Jelas kan? Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, ya, Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, ya, Tuhan adalah Allah. Ya. Di situ ada kemerdekaan. Tuhan adalah roh. Allah adalah roh. Jadi nggak mungkin Yesus yang manusia itu adalah Tuhan. Walaupun dia berbeda dengan kita. Kita manusia, rohnya diciptakan di Kejadian 1 ayat 27. Ya, Kejadian 1 ayat 27.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jelas kan? Manusia diciptakan menurut gambarnya Allah. Gambarnya Allah itu apa? Yang tidak kelihatan, itu roh. Ya. Kolose 1 ayat 15 ya. Saya bacakan ya. Jadi bukan hanya tafsir ini ayat-ayat Alkitab. Ya, Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini berbicara mengenai Yesus. Dia gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi gambar Allah yang tidak kelihatan itu adalah roh. Nah, manusia diciptakan rohnya. Nah, Yesus itu rohnya tidak diciptakan. Dia rohnya itu roh Allah. Kalau kita rohnya jelas diciptakan. Itu bedanya. Nah, sebab itu kalau kita kan biangnya dosa, ya, Roma 3 ayat 23 tadi. Sementara Yesus dalam Dia tidak ada dosa dan Dia tidak berbuat dosa, seperti yang tadi sudah saya bacakan ayat-ayatnya ya. Itu yang membedakan. Ya. Jadi jelas ya, dari sisi kemanusiaan Dia tidak 100% manusia. Karena dalam Dia tidak ada dosa dan Dia tidak berbuat dosa. Dari sisi kealahan, ya, saya sebut aja gitu ya supaya lebih mudah dimengerti ya. Dia tidak 100% Allah, walaupun rohnya roh Allah, Roh Kudus, Roh Yesus. Ya, tetapi Dia adalah firman yang adalah Allah dibentuk menjadi manusia. Nah, itu. Jadi kalau para pendeta Tritunggal ini mengajarkan bahwa Yesus itu unik katanya ya, 100% manusia, 100% Allah, itu bohong. Ini sudah saya buktikan. Kalau Dia 100% manusia, berarti Dia mewarisi dosa Adam, ya, dan Dia tidak layak untuk mati di kayu salib. Amin. Jadi jelas ya, Bapak Ibu baca Alkitab ya. Dengan demikian Bapak Ibu bisa mengkanter, bisa mengecek semua khotbah-khotbah dari para pendeta-pendeta Tritunggal di luar sana yang tidak Alkitabiah, yang hanya ngarang bebas. Ini sudah dibuktikan dengan ayat-ayat Alkitab. Amin. Sembahlah Yesus satu-satunya Allah yang benar. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Jangan sembah Bapa. Bapa itu ya, waktu Yesus mengajar ya, Bapa itu adalah kiasan dari Yesus Roh ya. Pada saat Yesus itu menjadi manusia, yang di surga itu ya, itulah ya yang dipanggil dengan Bapa. Bapa itu adalah Bapa kiasan ya. Setelah Yesus mati, ya manusia itu mati, bangkit dan kembali ke surga, Dia itulah adalah Allah. Nah, kiasannya tidak diperlukan lagi. Selesai ya. Berlaku hanya 3,5 tahun lah ya. Kiasannya itu, kiasan Bapa itu ya. Itu sudah tidak ada lagi. Amin. Tetap baca Alkitab. Sembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dia adalah Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8. Shalom.